Banyak sekali di sini kopas-kopas dari Salafi Wahabi. Nah, dalam kolom komentarnya Lora Ismail juga menjelaskan bahwasanya ternyata Kiai Haji Imaduddin itu dalam kitab ini di halaman 193 ya. Saya sebutkan sumbernya Pak ya, dari Lora Ismail juga karena saya melihatnya di situ walaupun saya baca kitabnya sendiri di sini. Tapi saya dapat informasi itu dari kolom komentar. Harus begitu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Juga kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para pemirsa yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Jazakumullahu khairan. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tekan tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Pemirsa TV, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan membawakan video dari channel YouTube Sani Oye, dan beliau mengambilkan juga video dari Gus Zaini, yang mana Gus Zaini ini membuka kitab karangan Kiai Haji Imaduddin, sang pemecah belah umat Islam ya, karena gara-gara tesis liar dari Kiai Imaduddin ini umat Islam menjadi terpecah-pecah ya, merusak kerukunan antara umat Islam. Seterusnya seperti Kiai Imaduddin ini perlu dipanggil oleh polisi ini ya, karena gara-gara tesisnya beliau umat Islam menjadi terpecah belah ya. Tidak terlalu lama, mari kita simak videonya. Silakan simak sampai selesai supaya tidak gagal paham. Ini ada kitabnya Kiai Haji Imaduddin yang judulnya Al-Fiqh An-Nahdiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnati wal Jamaah. Jadi seolah-olah kitab ini isinya adalah usul dan furu' yang dianut oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya sudah pernah dibahas oleh Lora Ismail itu di konten saya sebelumnya, bahwa banyak sekali di sini kopas-kopas dari Salafi Wahabi. Nah, dalam kolom komentarnya Lora Ismail juga menjelaskan bahwasanya ternyata Kiai Haji Imaduddin itu dalam kitab ini di halaman 193 ya. Saya sebutkan sumbernya Pak ya, dari Lora Ismail juga karena saya melihatnya di situ walaupun saya baca kitabnya sendiri di sini. Tapi saya dapat informasi itu dari kolom komentar. Harus begitu Pak ya. Jadi biar nggak diklaim kayak saya yang telah, karena saya malas baca kitab ini. Jadi saya itu tidak pernah benar-benar baca tesisnya Kiai Imaduddin atau apalah. Saya cuma dengar narasinya aja ya. Jadi saya baca saja, saya bacakan di sini sebagaimana yang diberi petunjuk di halaman 193. Al-Mas'alatu Sadisatu Asyarah ya. Masalah yang ke-16. Fitahni'ah bil ami al-miladi al-jadid, tentang mengucapkan selamat tahun baru. Ya, hukum mengucapkan selamat tahun baru. At-tahni'ah bil amil jadid al-miladi. At-tahni'ah bil amil miladi al-jadid bi irsali ar-rasaili wa ghairiha mimma apa itu yushiru ila sururi ya, bi kudubil ami al miladi al jadid la tajuzu. Jadi tahniah atau mengucapkan selamat tahun baru baik melalui ucapan atau dengan mengirimkan surat, di mana itu menunjukkan kegembiraan atas datangnya tahun yang baru, la tajuzu, tidak boleh. Nggak boleh, ini haram ya berarti ya. Bahkan di bawah ada kafir-kafirnya segala Pak, perhatikan ya. Bahkan ulang tahun pun tidak boleh di sini ya. Ngeri ya. Illa
bukan Idul Adha. Li'annaha min a'yadil kufari. Karena itu dianggap sebagai hari rayanya orang kafir. Min ayat apa min adat? Min ayat lah, mungkin saya salah bacanya bis lah ya. Min a'yadil kufari adalah sebagian dari hari rayanya orang-orang kafir. Allati min jinsi a'malihim, yang jelas termasuk dari jenis perbuatan atau aktivitas mereka. Ya, al-batilati, yang batil, keliru. Wali annaha, dan karena mengucapkan selamat tahun baru itu min syiarun ya, adalah syiar kecil tulisannya, didinihim, untuk agama mereka, al-batili, yang batil. Kemudian walima fi dzalika, dan karena sesuatu yang ada di dalam halnya, di dalam tahniah itu, min taklidi a'daillah, yaitu berupa mengikuti musuh-musuh Allah Ta'ala. Kemudian watashabbuhi, dan juga menyerupai bihim, dengan mereka. Waruya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, anhuma, anin Nabi, dari Rasulullah SAW ya. Itu ruwiya ya, karena an ya. Kalau misalnya rawa berarti Ibnu Umar yang meriwayatkan. Nah, ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, dan Ibnu Umar itu dari Rasulullah. Qala, Rasulullah SAW bersabda, khalifu al-musyrikin, selisihilah ya, atau janganlah kalian sama ya, berbedalah dengan orang-orang musyrik. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rawahu Abu Daud. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut ya. Wa kadzalika hukmut tahniati bil Christmas, begitu juga hukum mengucapkan selamat Natal ya. Au yuqalu fi Indonesia binatal, atau kalau di Indonesia disebutnya Natal. Jadi itu mestinya kelanjutan dari atas ya. Begitu juga mengucapkan Christmas atau Natal gitu ya. Kemudian ini mulai agak tajam di sini ya. Wa dhahiru hadisi man tashabbaha, dan secara dohir makna hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum itu apa? Tadi kufra al mutashabbihi bihim, yaitu menyebabkan atau menuntut atau mengakibatkan kafirnya orang yang menyerupai. Ya, karena secara dohir hadisnya itu man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau tasyabbahnya bil kufri fahuwa minhum, berarti kan kafir toh. Minhum itu masuk kepada kelompoknya, begitu ya. Ngeri ya. Jadi kalau kamu mengikuti satu kelompok, berarti kamu masuk. Mungkin kalau misalnya orang laki-laki berpakaian perempuan jadi kaum perempuan, apa dia langsung jadi perempuan? Enggak kayaknya, kalau cuma pakaian ya. Kalau cuma melaksanakan kebiasaannya, enggak kayaknya ya. Atau jangan-jangan nggak seperti itu cara memanainya, wallahu alam ya. Tapi saya tidak mau membedah itu, saya hanya baca kitabnya Kiai. Karena kalau diartikan begitu, siapa yang menyerupai perempuan berarti dia perempuan. Ah enggak, tetap laki kok. Kalau dioperasi pun tetap laki ya. Kecuali kalau operasinya total mungkin ya. Tapi kata Kiai di sini adalah dohir hadis itu, yang tadi kufrul mutasyabbihi bihim. Kemudian kama fi qoulihi ta'ala, bahkan dipertegas sebagaimana dalam firman Allah. Coba perhatikan, itu ada ayatnya, wa may yatawallahum minkum, dan barang siapa yang yatawalla itu yattahiduhu waliyan ya, menjadikan pemimpin lah, begitu kalau terjemahannya ya. Minkum, di antara kalian, ini berarti di antara kalian ini orang-orang beriman tapi menjadikan pemimpin kepada orang-orang yang tidak beriman ya. Fa innahum, maka sesungguhnya orang itu, orang yang yatawalla tadi itu, minhum adalah termasuk dari kelompoknya. Oh, jadi gitu ya. Jadi ini masuk kepada tasyabbah biqaumin juga ya. Jadi minhumnya itu masuknya sejenis, jadi kafir juga kalau begitu. Itu Al-Maidah ayat 51. Wa yadkhulu fi hadzal hukmi, dan masuk ke dalam hukum ini jami'u syiaril kafirin, semua syiar-syiar atau simbol-simbol orang kafir. Wa a'yadihim, dan juga lebaran-lebaran mereka atau hari raya mereka. Kal ihtifal, seperti perayaan bimiladil waladi, ulang tahun. Jadi nggak boleh Pak merayakan ulang tahun. Bisa jadi kita itu masuk kepada tasyabbaha bil kufri atau bil kufari, atau bisa jadi kita masuk kepada minhum, jadi kafir. Wah,
Ngeri ya. Fa inna min asli ad-dini ya. Fa inna min asli kuwatil islami muhafadota syiaril islami ya. Jadi isimnya indahnya itu muhafadotahnya ya. Karena sesungguhnya dari asas ya, kekuatan Islam atau basis kekuatan Islam adalah muhafadota atau muhafadotan kayaknya ya. Adalah al-muhafadotah ya. Nah, kelihatan itu adalah menjaga atau melestarikan bisyiaril islami, yaitu simbol-simbol Islam. Jadi sebetulnya basis kekuatan Islam itu adalah menjaga, melestarikan simbol-simbol Islam. Kemudian kalau wat tasyabuha berarti, dan wa inna at-tasyabuha, kalau wat tasyabuhu dibaca rofa misalnya, dianggap itu waw haliyah ya. Sedangkan begitu ya, atau dalam keadaan wat tasyabbuhu bil kufari, sementara menyerupai orang-orang kufar ya, yuaddi ila dhihabi dinillah, bisa menyebabkan hilangnya agama Allah ya. Susah kalau baca tulisan kecil-kecil begini ya. Kemudian wa syariatihi, dan juga syariat Allah, wa syiarihi, dan juga syiarnya Allah, wa duhuril kufri wal fiski wal ma'asi, dan juga bisa menyebabkan kepada menyebarnya kekafiran, kefasikan, dan juga kemaksiatan. Benar ya dibaca begitu ya. Jadi kata kalimat itu fa inna min asli quwwatil islami al muhafadatu bi syiaril islami wa tashabbuhu bil kufari yuaddi salah terus ya, ila bihabi dinillahi wa syariatihi wa syiarihi wa duhuri al-kufri wal fiski wal ma'asi. Saya baca kitab nggak pinter-pinter juga ya, salah-salah terus ya. Jadi kalau kamu ikut imat jangan mengucapkan ulang tahun ya. Ulang tahun apa ya? Iya, jangan merayakan, nggak tahu ya, termasuk mengucapkan juga ya. Jangan merayakan ulang tahun, sebisa masuk kepada kafir ya. Menerima dari kitab-kitab yang telah dibacakan oleh Gus Zaini ini, saya menanggapi bahwasannya pendapat dari Kiai Haji Imaduddin ini berbau Wahabi, berbau kaum salah fikir. Karena untuk peringatan hari ulang tahun, di dalam tanggapan ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak serta-merta haram ya. Tidak serta-merta haram. Jadi ada yang boleh, ada yang haram. Kalau di aswaja itu haramnya ya, kalau sampai ada menyembah, atau ada kata menyembah kepada api, sampai mengundang orang-orang yang melakukan maksiat di dalam perayaan ulang tahun itu, terjadi kemaksiatan, seperti orang perempuan buka-buka aurat, campur ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, tidak ada pembatas, terus menyanyikan lagu-lagu yang memang dilarang oleh agama ya. Kalau hari ulang tahunnya itu dirayakan secara Islam, yaitu dengan membaca doa-doa, membaca surat Yasin, sholawatan, terus bersedekah, itu nggak dilarang ya. Jadi apa yang disampaikan Kiai Imaduddin dalam kitabnya itu pendapatnya orang-orang Wahabi, orang-orang salah fikir seperti itu. Nah, pertanyaan saya, kok sama pendapatnya Kiai Haji Imaduddin dengan orang-orang Wahabi? Apakah Kiai Haji Imaduddin ini ngebunglon ya di orang-orang Wahabi tapi masuk ke NU? Apa memang sengaja disusupkan ya? Apa Kiai Imaduddin sendiri ada menjadi berguru kepada orang-orang Wahabi? Nah, seperti itu pendapat saya tentang kitab karangan Kiai Haji Imaduddin yang dibaca oleh Gus Zaini.
Mungkin hanya ini konten kami kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari saya, apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.